Alkisah Dua Sahabat. Saksikan cerita antara Bobby dan juga Johnny. Sebaiknya aku belajar aja deh, karena minggu besok Bu Revita ngasih tugas ke aku dan ngasih tugas ke satu kelas ini sih. Karena minggu besok ada ujian praktek bernyanyi. Jadi aku lebih baik di jam kosong ini, karena udah 30 menit aku nunggu gurunya belum juga datang, yang kemungkinan gurunya mungkin saja gurunya ada halangan atau ada rapat. Aku nyanyi rapnya langsung aja kali ya. A, B, C, Do, Re, Mi. Oke, pas. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kenapa? Menanya, Bob. Udah tahu permainan ular tangga baru belum? Oh, masalah mainan ular tangga yang terbaru. Nggak tahu aku. Iya, nggak tahu. Dia mah nggak ada tahu-tahunya ya, jadi orang. Udah, kamu makan apa tuh namanya? Katro. Kenapa? Ntar dulu deh, John. Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakuin. Namanya kamu udah ini latihan. Ntar dulu deh, John. Belum sih. Buat praktek minggu besok. Kan masih minggu besok, Bob. Iya sih, aku tahu ini masih lama. Tapi kan aku harus juga latihan dari sekarang. Yaudah, John. Kamu main aja dulu sama teman-teman yang lain. Aku mau latihan. Maaf ya, John. Karena ini lebih penting. Karena aku mau dapet nilai yang bagus juga. Terus kayaknya lebih enak di jam kosong ini aku nyanyi-nyanyi sambil memuji nama Tuhan di John. Lain itu sudah aku kerjakan, sudah aku lakukan, mungkin baru aku bisa main mungkin itu juga. Aku nggak janji ya, John. Maaf ya. Keesokan harinya, Bobby pun mendengar bahwa Johnny sedang sakit perut. Jadi ia berniat menjenguk ke rumah Johnny sekaligus ingin mendoakannya. Aku dengar si Johnny sakit. Aku harus ke rumahnya dia nih. Kalau enggak, kayaknya hatiku gak tenang. Karena rasanya tuh hatiku selalu ingin ke rumahnya dia buat jengukin dia. Kayak aku sebentar aja deh, aku harus melihat dia dulu. Ya walaupun dia ngatain aku katro dan tidak tahu apa-apa, gak masalah. Si Johnny itu orang yang sangat baik, teman yang baik. Harus pergi. John,
gimana keadaan kamu? Aku boleh berdoa nggak buat kamu? Yaudah, aku doa ya buat kamu ya John. Maaf ya, aku boleh ya berdoa buat kamu ya. Tuhan, Bobby berdoa agar perut Joni sembuh, sehat kembali, kuat kembali, segar kembali, dan berkuasa kembali. Agar Joni bisa lagi bersekolah bareng-bareng dengan Bobby. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah perut Joni sembuh. Selesai Bobby berdoa, Joni pun sangat senang sekali karena perutnya sudah tidak sakit lagi. Dan ia pun sangat berterima kasih kepada Bobby. Dan Bobby pun juga sangat senang mendengar kabar seperti itu. Karena ia dan Joni akan kembali lagi bersama-sama sekolah. Ia merasa bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Begitupun juga Joni. Ia mau mengikuti apa yang Bobby lakukan. Inilah akhir kisah persahabatan Bobby dan juga Joni. Selesai. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, kurang berkeringat nih. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lumayan juga nih, lumayan berkeringat. Oh ya, Miss lupa. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di VSF Breakthrough Kids dengan Miss Ashley. Aduh, lumayan juga nih. Pagi-pagi udah ngeluarin keringat sambil memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak, tadi ada yang sadar nggak? Kenapa pas Miss nyanyi I love you Jesus? Kenapa ya Miss nunjuknya ke dalam hati Miss? Kira-kira kalau Miss tanya kalian, Tuhan Yesus ada yang jauh di sana, di surga, atau di hati kita ya? Ya, siapa yang percaya di sini kalau Tuhan Yesus itu ada di hati kita? Coba angkat tangannya. Ya benar, Tuhan Yesus itu adanya di hati kita. Tuhan Yesus tidak jauh di sana. Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Nah, ayo deklarasi sama-sama. Tuhan Yesus adalah sahabatku. Sekaligus Dia adalah seorang Bapa yang tinggal di dalam hatiku. Dia adalah Raja sang segala raja. Nah, Miss mau tanya, kalau Dia adalah sang raja, seorang raja, kira-kira tinggalnya di rumah yang bersih atau di rumah yang kotor? Pasti kalau di dalam istana itu tempatnya sangat indah, pasti dan sangat bersih, pasti sangat terjaga. Kenapa? Karena pasti banyak penjaga-penjaganya, pasti banyak pelayan-pelayannya, banyak orang-orang yang bersih yang menjaga istana. Bukan begitu? Nah, begitupun juga kalian. Kalau kalian itu lebih suka tinggal yang
di tempat yang bersih, di tempat yang kotor. Pasti tinggal di tempat yang bersih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tinggal di hati kita. Dan sebagai seorang raja, sekaligus seorang bapa, sekaligus adalah sahabat kita, dia tinggal di dalam hati kita, maka hati kita pun harus terjaga sebagai tempat yang sangat bersih dan sangat indah, agar Tuhan Yesus nyaman tinggal di hati kita. Benar. Bagaimana ya caranya? Kira-kira ada yang tahu nggak caranya gimana? Coba angkat tangan. Oh benar. Kita harus menjaga hati kita seperti halnya yang di drama sebelumnya. Apa yang Bobby lakukan ya? Ya, Bobby melakukan dengan cara dia menjaga. Ketika teman-teman yang ngajak, Bobby, ayo yuk kita main. Udah, kamu mah belajar terus. Kamu mah gak tahu apa-apa, gak bisa main, gak tahu dunia ada permainan baru apa. Tapi ketika Bobby menjaga dirinya, Bobby menjaga hidupnya, agar apa? Agar Tuhan Yesus tetap tinggal di hati dia. Dia menolak permintaan teman-temannya. Enggak deh, ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Bobby bilang, aku harus belajar. Aku harus membantu orang tuaku. Aku juga harus berdoa dan membaca Alkitab. Aku belum mengerjakan tugas-tugas. Dia lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting daripada hanya sekedar bermain atau menonton TV atau menonton hal lain-lainnya yang menurut dia kayaknya jauh. Ada hal yang lebih penting untuk dia harus lakukan. Apa yang dilakukan Bobby menjadikan Bobby sebagai anak yang berbeda. Lihat apa yang ada di drama yang sebelumnya, di drama yang tadi kita tonton. Ketika temannya Bobby sakit, apa yang Bobby lakukan? Walaupun dia sudah diejek sama temannya, kamu tuh gak tahu apa-apa. Tapi ketika temannya sakit, dia datang, lalu dia berdoa. Lalu apa yang terjadi? Temannya sembuh. Dia dimunculkan menjadi sosok yang berbeda sama Tuhan ketika dia mengutamakan apa yang harus dia lakukan, karena dia sadar dia itu adalah anak yang berbeda. Sama kita pun juga anak-anak yang berbeda. Deklarasikan sama-sama yuk. Aku adalah anak yang berbeda, karena aku adalah anak dari sang raja yang ada di dalam hatiku. Nah, yuk kita sama-sama menjaga hati kita. Nah, di sini Miss punya sesuatu untuk kalian. Tunggu sebentar ya. Nah, hai anak-anak. Sekarang Miss sudah kembali dengan sesuatu yang ada di dalam tangan Miss ini. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak isinya apa? Kita buka ya, kita hitung ya sama-sama. 1, 2. Kayaknya nggak bareng-bareng deh nih hitungnya, kurang semangat ya. Ulang. 1, 2, 3. Tada! Ada yang tahu nggak ini buah apa? Nah, di dalam tangan Miss ini ada buah apel dan juga buah jeruk. Tunggu deh, Miss cobain dulu apelnya manis nggak ya? Apel yang manis. Wow.
seger banget apelnya. Ada yang tahu nggak? Kenapa apel ini bisa semanis itu? Dan sesegar ini? Kira-kira apa ya yang dilakukan si penanam sehingga ada apel yang semanis ini? Dan jangan salah loh, anak-anak, apel dan juga jeruk ini banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali vitaminnya. Terutama jeruk. Ini juga banyak sekali kandungannya. Waktu itu Miss cerita sedikit ya. Waktu itu Miss ngerasain mau sakit tenggorokan. Tenggorokan Miss sudah rasanya kayak rada-rada sakit nih, susah nelennya nih. Saat Miss kayaknya merasakan, wah ini kayak tenggorokannya sudah mau sakit nih. Selain Miss berdoa agar tenggorokannya tidak menjadi semakin parah, Miss juga memakan buah apel dan juga buah jeruk secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Dan ketika Miss makan buah apel dan buah jeruk ini secara konsisten atau secara teratur selama kurang lebih berapa hari ya? Wah, kurang lebih 4 hari. Ketika Miss makan apel dan buah jeruk ini sehari sekali, satu buah selama 4 hari, wah tenggorokan Miss sudah gak sakit lagi. Rasanya sudah mulai mendingan. Nah, sebentar, Miss taruh dulu. Nah, anak-anak, sama halnya seperti buah apel dan buah jeruk. Apa yang dilakukan si penanam tadi? Si penanam yang menanam buah apel dan buah jeruk ini pasti sangat hebat. Makanya menghasilkan buah dan juga jeruk yang sangat enak. Nah, begitu juga apa yang dilakukan Bobby dan apa yang kita bisa lakukan seperti halnya Bobby. Bobby mempersiapkan dirinya agar dia dimunculkan menjadi sosok yang berbeda. Lihat apa yang terjadi. Walaupun teman-temannya itu punya banyak pergaulan, punya banyak pengetahuan tentang permainan, ada games terbaru apa, ada mainan terbaru apa. Walaupun teman-temannya mengetahui itu, tapi Bobby tidak mengetahuinya. Tapi Bobby dimunculkan secara berbeda. Lihat apa yang sudah kita lihat di drama yang tadi sebelumnya. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Ketika kita mempersiapkan diri kita sama seperti halnya buah apel, pasti sebelumnya si penanam itu mempersiapkan diri juga. Ayo, kira-kira ketika kita mau menanam buah, apa yang harus kita persiapkan? Nah, benar, bibitnya. Kita harus sudah punya dulu apa yang mau kita tanam. Misalkan buah jeruk dan buah apel, pasti kita mempersiapkan bibitnya dulu. Habis itu kita mempersiapkan tempat, yaitu seperti pot. Setelah ada pot, setelah itu kita mempersiapkan ada tanah yang bagus. Ketika itu kita juga harus mempersiapkan pupuknya. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan air. Karena ketika kita mempersiapkan air, ketika semuanya sudah ditanam, ketika semuanya sudah siap, bibitnya sudah ada di dalam antara tanah dan pupuknya, kita juga harus menyiramnya. Dan ketika kita melakukannya secara teratur, secara konsisten setiap hari, pasti apel itu, bibit dari apel itu akan bertumbuh semakin lama semakin besar dan menghasilkan buah yang sangat manis yang tadi Miss makan. Nah, sama halnya ketika kita mempersiapkan diri kita dari awal, dari semenjak sekarang, kita mempersiapkan diri kita untuk, oh ya, kita harus, jangan lupa bibitnya. Bibitnya apa ya? Itu kita harus selalu ingat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, dan setelah itu kita
harus menjadi berbeda dengan anak-anak lain. Itu walaupun anak-anak lain mengajak kita bermain, kita gak selalu mempunyai waktu untuk selalu bermain. Tapi ada waktu kalanya kita untuk belajar, kita membantu orang tua kita, hal-hal yang lebih penting. Nah, ketika kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, sama halnya nanti kita akan bisa menjadi buah yang sangat manis. Selain manis, buahnya untuk dinikmati orang-orang, kita juga menjadi buah yang sangat bermanfaat untuk bagi banyak orang. Seperti halnya yang tadi Miss ceritakan ketika Miss sakit amandel. Kita bisa mencegah apapun yang buruk itu mendekat kepada kita. Nah, anak-anak, deklarasikan sama-sama sama Miss. Aku adalah buah yang manis dan buah yang bermanfaat. Nah, anak-anak, justru itu kita harus berani menjadi berbeda dari anak-anak atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, walaupun kita menjadi berbeda, jangan pernah takut. Karena justru itu Tuhan akan memunculkan kita menjadi buah yang apa? Buah yang manis dan buah yang bermanfaat. Jadi ketika iblis mau mendekat, kita akan bisa, jangan berani mendekat. Justru ketika iblis mau mendekat kepada kita, iblis akan terpental. Karena dia merasakan, di dalam kita ada Tuhan, Raja segala raja, yang berdiam di hati kita. Jadi anak-anak, masih ingat kado paket keselamatan yang pertama? Ada yang masih ingat? Mari kita review ulang apa yang sudah kita terima di minggu lalu. Nah, masih ingat tentang ceritanya Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa? Apa yang terjadi? Manusia, yaitu Adam dan Hawa, tidak bisa lagi berkomunikasi kepada Bapa. Sehingga apa yang terjadi? Manusia tidak bisa lagi mendengar apa yang Bapa katakan. Nah, dari akibat ketidaktaatannya Adam dan Hawa, namun yang perlu kita ingat, Bapa adalah sosok Allah Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kita semua. Apa buktinya? Nah, Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu, ada yang bisa nebak? Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa lagi berkomunikasi dan terhubung, dan bisa lagi bisa mendengar suara Bapa di dalam hati dan hidup kita. Nah, ketika kita percaya bahwa Kristus itu adalah sosok yang menyelamatkan kita dari dosa, yang sudah menebus dosa-dosa kita, disitulah kado paket keselamatan yang pertama, yaitu kita menerima Roh Kristus di dalam hidup kita, dan juga hakikat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Miss, apa itu hakikat? Hakikat adalah di mana kita memunculkan kehidupan Kristus yang sebenarnya. Nah, maka dari itu, di paket keselamatan kita yang ketiga ini, kita hidup dalam peraturan yang berbeda. Karena ketika kita
kita menerima Roh Kristus dan hakikat kehidupan Kristus dalam hidup kita, maka yang seharusnya yang terjadi ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, di paket keselamatan kado yang ketiga ini, kita dimunculkan menjadi anak-anak yang berbeda dari yang lainnya. Nih, meskipun anak yang berbeda, anak-anak yang lainnya atau teman-teman kalian yang lainnya, wah, senang sekali mendapatkan mainan baru atau mengetahui ada games baru. Nah, sedangkan kita masih belum tahu games barunya apa, mainan barunya apa. Kita masih belum punya mainan barunya. Nah, walaupun kita tidak punya, kita tidak tahu apa sih ada games baru apa sih. Kita tidak merasakan ketakutan atau kita tidak merasakan tidak percaya diri karena kita beda sendiri. Justru itu bukan lagi menjadi suatu masalah buat kita, karena sumber sukacita yang ada dalam hidup kita yaitu Roh Kristus yang sudah ada di dalam hidup dan hati kita. Sama-sama katakan, apapun yang ada di hadapanku itu bukanlah sumber sukacita, karena sumber sukacitaku yaitu ada di dalam hatiku. Karena di hatiku ada firman dan juga Kristus yang tinggal di dalam hatiku. Nah, maka dari itu di kado yang ketiga ini, kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus, kita dimunculkan menjadi anak-anak yang berbeda, sehingga kita menjadi buah yang apa? Yang manis dan juga bermanfaat bagi yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak, bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami adalah anak-anak yang berbeda. Anak-anak yang akan menghasilkan buah yang manis dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terjadilah di dalam hidupku sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.